Yesus memilih 10 murid plus 2 iblis, kata Mukalab. Yesus memilih 10 murid plus 2 iblis, kata Mukalab. Saya pendeta Tan Hoi Nai ya, mungkin Mukalab itu saking stresnya kali ya. Pengen ngobok-obok Alkitab, lalu dia coba membuat narasi Yesus itu cuman memilih 10 murid ditambah 2 lagi iblis. Ya. Dia pikir dengan begitu menunjukkan bahwa dia itu pinter. Tak kasih tahu ya Mukalab, tak kasih tahu ya Ndul. Dengan kamu membuat narasi seperti itu bukan menunjukkan kamu pinter, tapi kebalikannya. Gara-garanya Petrus itu pernah dikatain oleh Yesus, iblis kamu. Yudas Iskariot juga dikatain sama Yesus, iblis kamu. Lalu si Mukalab ini dengan IQ yang sangat rendah berpikir bahwa kalau Yesus itu nyebut Petrus itu iblis, lalu nyebut Yudas itu iblis, maka Petrus itu memang iblis, Yudas memang iblis. Lalu dari kepalanya tumbuh tanduk. Ya saudara-saudara ya. Di dalam Matius 16 ayat 28, Yesus itu berkata begini kepada Petrus ya. Nomor 1 nih kepada Petrus ya. Matius 16 ayat 28. Iblis, enyahlah kamu. Kamu memikirkan hal-hal yang tidak dipikirkan Allah ya. Petrus dikatain oleh Yesus iblis, padahal Petrus ini kepalanya para murid, para rasul. Ya. Apakah ketika Petrus dikatain oleh Yesus iblis kamu, lalu Petrus ini berubah, kepalanya tumbuh tanduk seperti yang dipikirkan Mukalab? Enggak dong, ya karena Petrus sedang dirasuki iblis atau dipengaruhi oleh roh iblis. Ya cuman saat itu doang ya Yesus berkata iblis kamu. Tadinya mah baik-baik saja Petrus, jadi murid yang baik. Tapi pada saat kejadian itu, peristiwa itu, Yesus berkata iblis kamu. Tidak berarti terus nanti dia jadi iblis tumbuh tanduk gitu. Tuh Mukalab itu dipikirnya dia pinter ya. Ya. Jadi Petrusnya ya tetap manusia biasa, ndul. Jadi tidak tumbuh tanduk di kepalanya. Kasihan Mukalab ya. Contoh lain adalah Lukas 22 ayat 3 dan Yohanes 6 ayat 70. Ini bicara Yudas. Lukas 22 ayat 3, Yudas dirasuki oleh iblis tuh. Yudas dirasuki oleh iblis. Lalu Yesus berkata, aku memilih 12 murid, satu di antaranya iblis, maksudnya si Yudas Iskariot. Kalau ini agak lama dikuasai roh iblis, dari proses sejak mau penyerahan ya toh, menjual Yesus ya toh. Ini agak lama. Kalau Petrus itu cuman sebentar, maka Yesus cuman berkata satu di antara kalian itu iblis. Apakah Yudas tumbuh tanduk di kepalanya? Enggak, ndul. Mukalab ya. Narasi kamu bukan menunjukkan kamu pinter, tapi sebaliknya ya. Yesus cuman memilih 10 murid ditambah 2 iblis, yaitu Yudas Iskariot dan Petrus. Ya dalam keadaan biasanya ya baik-baik saja. Yudas jadi bendahara ya. Cuman rada lama dia dirasukin iblis karena membuat rancangan penangkapan itu. Kalau Petrus ya cuman on the spot aja, cuman beberapa menit ya. Tidak berarti Yesus milih iblis ya, tidak dong. Itu kan otaknya Mukalab yang merasa pinter ya dengan bernarasi seperti itu, saking bingungnya kan dia ngobok-obok Alkitab kagak kena-kena ya toh. Jadi membuat narasi Yesus memilih 10 murid plus 2 iblis. Iblisnya adalah Petrus dan Yudas Iskariot. Padahal yang dimaksud iblis itu adalah sedang kerasukan ya. Contoh lain Kisah 5 ayat 3. Ini menyangkut Ananias. Ananias disebut juga sedang iblis ya toh.
iblis ya. Lalu mati dia ya. Kok kamu itu dirasukin iblis, kamu itu mendukakan Roh Kudus, langsung mati apa? Titit gitu. Pada waktu mati Ananias tumbuh tanduk enggak? Enggak, Ndul. Ya. Yeah. HTD dilawan ya. Ya. Itu kisah 5 ayat 3 Ananias. Kemudian kisah 13 ayat 10 ini ada orang namanya Bar Yesus, itu disebut juga Alimas. Itu juga anak iblis. Paulus bilang anak iblis kamu. Ya. Ya, apakah dia tumbuh tanduk? Enggak. Manusia wujudnya, Ndul, ya. Kemudian Ayub 2 ayat 1 ya, itu istrinya Ayub juga disebut iblis. Ada anak-anak Tuhan menghadap kepada Tuhan. Salah satu di antaranya iblis ikut menghadap. Iblis itu adalah istrinya Ayub itu ya. Sekarang kamu para mukalaf ya, 1 Yohanes 3 ayat 10, yang tidak menjalankan atau tidak melakukan kebenaran disebut anak-anak iblis. Tak kek balik ke kamu mukalaf yang membuat narasi Yesus memilih 10 murid plus 2 iblis. Kamu melakukan kebenaran apa enggak? Kebenaran itu firman ya. Firmanmu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Kebenaran itu adalah Yesus. Kamu melakukan kebenaran enggak? Enggak, berarti kamu termasuk golongan anak-anak iblis. 1 Yohanes 3 ayat 10. Aku mau nanya, kamu tumbuh tanduk enggak di kepalamu? Enggak, Pak Pendeta Tanah. Jadi narasimu yang mengatakan Yesus memilih 10 rasul plus 2 iblis itu tidak menunjukkan kamu cerdas. Ya, pada saat tertentu Yudas dirasuki iblis, lalu Yesus nyebut iblis kamu. Petrus dirasukin iblis, iblis kamu. Ananias juga dirasukin iblis. Bar Yesus dirasukin iblis juga. Terus siapa lagi? Ananias, Bar Yesus, Elimas ya tadi sudah. Terus istrinya Ayub juga dirasukin iblis. Semua yang dirasukin iblis, yang disebut iblis itu tidak tumbuh tanduk, termasuk kamu. Kamu tidak melakukan kebenaran, kamu masuk di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10, anak-anak iblis. Kamu tumbuh tanduk enggak? Enggak, Pak Pendeta Tan. Nah, dikek balik ini sama Tan Hoina ini. Ya, makanya jangan membuat narasi, kamu kan nggak akan paham ya. Jadi Petrus pernah disebut iblis kamu, Yudas juga disebut iblis, tapi wujudnya manusia, enggak terus tumbuh tanduk, dan itu cuman on the spot. Kalau Petrus itu cuman sebentar, pada waktu itu Petrus kan jangan Tuhan, kamu jangan mati disalib gitu kan. Kalau Yudas rada lama karena sedang merancang penangkapan Yesus ya. Terus apa? Akhirnya kan Yudas tobat, dikembalikan itu uangnya. Salahnya ya gantung diri. Itu dia, ya. Jadi clear ya. Mukalaf membuat narasi Yesus memilih 10 murid plus 2 iblis. Nah, tak kek balik ke kamu. Semua orang yang tidak melakukan kebenaran adalah anak-anak iblis. Yang disebut kebenaran adalah firmanmu Alkitab. Kamu melakukan sesuai Alkitab enggak? Kamu melakukan sesuai teladan Yesus enggak? Enggak, berarti kamu masuk golongan anak-anak iblis. Pertanyaanku, kepalamu tumbuh tanduk enggak? Kamu berubah enggak? Enggak, Pak, kami juga manusia biasa. Nah, jadi kenapa kamu membuat narasi Yudas itu iblis, Petrus itu iblis, lalu Yesus cuma memilih 10 murid plus 2 iblis? Narasimu bukan menunjukkan kamu pinter, tapi ya, kita Indonesia, kita Pancasila. Wes toh, kalian itu stres kalau ngobok-obok Alkitab ya. Nggak akan bisa kamu cari kesalahan Alkitab, tidak akan bisa. Kamu cari kejelekan Alkitab, tidak akan bisa. Alkitab itu full firman dari Allah. Ditulis oleh nabi dan rasul. PL ditulis 26 nabi, PB ditulis 8 rasul. Nabinya dipilih sendiri oleh Yesus, rasulnya dipilih sendiri oleh Yesus. Makanya ada 12 rasul, cuman 3 yang nulis Alkitab. Ada 70 murid, cuman 4 yang nulis Alkitab. Ada 40 nabi perjanjian lama, cuman 26 yang nulis Alkitab, yang nulis kitab. Karena dipilih sendiri oleh Yesus, nggak sembarangan, difirmankan sendiri oleh Yesus melalui ilham,
wahyu dan dikuasai roh. Nggak bain-bain. Alkitab itu firman Allah semua, nggak bisa dihafal. Kamu coba untuk korek-korek cari kesalahannya, kagak bakal ketemu. Lalu kamu merasa pinter toh, aku membuat narasi Yesus cuma memilih 10 murid plus 2 iblis. Justru kamu sedang pamer apa? Bukan kecerdasan apa? That it. Kita Indonesia, kita Pancasila. Toleransi saja, ndul ya, saling menghargai. Ndul itu apa sih, Pak? Ndul itu untuk menunjukkan level seseorang yang sangat rendah. Itu apa ya, istilah pergaulan di Jawa lah. Ndul itu bukan sesuatu makian atau apa, enggak. Oh, kamu itu enggak tahu ndul gitu. Ndul itu maksudnya sesuatu yang orang ini yang enggak tahu apa-apa sebenarnya. Ya. Di Surabaya lebih parah lagi toh. Kalau orang luar Surabaya denger yo, "Wedian kamu, cuk," ya toh gitu ya. Ya kan? Cuk segala itu kan biasa di Surabaya ya kan? Ya, kalau di kami dulu kalau pergaulan itu kalau orang yang plonga-plongo ya, yang nggak ngerti apa-apa tuh dipanggilnya ndul gitu ya. Seperti itu ya. Ya, jadi kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi saja ya ndul ya. Kamu nggak akan bisa ngopo-opo Alkitab. Biar kamu bakar menyan sambil nungging, gitu. Cari wangsit nggak akan bisa. Alkitab itu firman dari Yesus, yang nurunin Yesus, ya, difirmankan oleh Yesus, ya. Pemakai bahasa polanya Allah, nggak bisa dihafal. Karena Alkitab itu kitab suci, tidak bisa dihafal. Itu menunjukkan bahwa Alkitab itu kitab suci. Kalau tulisan sastra ya, tulisan sastra, puisi misalnya 2 halaman kalian bisa, atau 4 halaman pun bisa kalian hafal karena pola bahasa manusia itu tertentu dipahami oleh manusia. Kalau maka dari itu ya, demikianlah ya, maka itu sudah satu rangkaian, tapi Alkitab enggak selalu mengikuti pola seperti itu bahasanya. Enggak bisa dihafal. Ya, saling menghargai, saling menghormati. Ya, wes yakini saja kitabmu. Mungkin kamu stres ya toh, pengen cari-cari kesalahannya Alkitab ya. Ya. Kalau Pak ATD nggak pernah cari-cari kesalahan kitab lain, nggak usah. Punya satu-satunya kitab suci, ngapain ngelirik-ngelirik kitab lain? Ya, the only one scripture loh Alkitab itu, satu-satunya kitab suci loh. Nggak bisa dihafal, nggak bisa. Kitab suci kok dihafal, ya nggak bisa lah ya. Ya saling menghargai, saling menghormati ya, nggak usah membuat narasi-narasi yang kamu merasa pinter padahal sesungguhnya sebaliknya ya. Saling menghargai, saling menghormati ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.